Dari Kepulauan Riau, kita geser ke Sukabumi, Jawa Barat ya. Kebetulan nih, di Sukabumi, Jawa Barat ada roti yang udah eksis sebelum negeri kita merdeka. Aneka roti dengan beragam isi yang gak pelit siap manjain lidah kamu, fams. Rotinya juga padat dengan tekstur yang empuk, apalagi ukurannya juga gede-gede, fams. Buat ganjil sampai jam makan siang sih, bisa nih. Roti ini dikenal dengan nama roti priangan, tapi nama aslinya adalah roti Oi Chiang Li yang sudah ada sejak 1943. Cita rasanya tetap bertahan dengan resep adonan seperti aslinya dulu. Nggak cuma bahannya aja, peralatan yang dipakai dari awal merintis juga ada nih, masih tetap bertahan. Mixer buat ngaduk adonan ini nih contohnya, bisa nampung hingga 100 kg. Haha, gede bener. Meskipun resep dan peralatannya masih asli, untuk isian rotinya tetap ngikutin selera zaman. Makanya, roti priangan dari Sukabumi ini tetap bisa bersaing dengan aneka roti dan jajanan kekinian. Aktivitas produksi roti di tempat ini berjalan hampir setiap hari, fams. Maklum deh, roti ini dibuat tanpa tambahan bahan pengawet, jadi daya tahan ya nggak lebih dari 2 hari. Biasanya aktivitas produksi akan berakhir pukul 12 siang. Roti-roti yang udah matang akan langsung dikemas tanpa menunggu dingin. Saat roti baru aja matang, penggemar roti priangan ini juga ada yang beli langsung ke pabriknya. Memang ngejar fresh from the oven ya, fams. Untuk harga roti manisnya, semua punya harga Rp8.000 aja. Para pekerja yang tadi membuat roti, kemudian akan langsung menjualnya dengan gerobak, nggak lama setelah roti matang. Jadi, roti-roti yang dijual benar-benar masih fresh ya, fams. Wah, bisa sarapan kenyang pakai roti tanpa harus bikin kantong bolong tuh. Nyarap yuk! Nyarap yuk! Di pagi hari ternyata ada banyak camilan yang bisa kita nikmati. Rasanya pun gak pernah ngebosenin, fams. Always the best! Camilan yang pertama ada kue ape. Kalau di tempat kalian kue apa namanya? Salah satu kebanggaan masyarakat Betawi ini mempunyai bentuk yang unik. Umumnya, kue ini disajikan dengan warna kehijauan dengan rasa pandan. Pada bagian tengah, tekstur kue ape lembut dan empuk, sementara bagian pinggirnya justru tipis dan renyah. Perpaduan yang unik ya, fams? Untuk pembuatannya, adonan kue ape berbahan tepung beras dan gula pasir. Warna hijaunya terbuat dari sari daun pandan asli. Panggang di atas tungku arang menggunakan cetakan kuali yang dibuat khusus untuk memasak kue ape. Permukaan kuali yang cekung membentuk adonan menjadi gundukan kecil di tengah. Sedangkan sisi pinggirannya menjadi tipis dan garing. Saat matang, tanpa perlu membalik sisi, kue ape langsung siap dinikmati. Salah satu penjual kue ape yang gampang dicari ada di Jalan Balai Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur. Di sini kue ape dijajakan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Peminat kue hijau ini pun gak main-main. Dijual seharga Rp2.500 per kue, dalam sehari pedagang di sini biasa menghabiskan 5 kg tepung beras. Luar biasa bukan? Selain kue ape, di sini juga menawarkan camilan khas Betawi lainnya, yakni kue pancong. Berbahan dasar kelapa dan tepung beras, rasa kue ini cenderung asin, gurih, dan renyah. Dimasak dengan cetakan khusus berbentuk setengah lingkaran, seperti halnya cetakan kue pukis. Fams, kue pancong di sini dibanderol senilai Rp15.000 per bungkus, isi 10 potong kue. Buat penyuka rasa manis, seporsi kue pancong juga hadirkan taburan gula pasir sebagai toppingan. Baik kue pancong maupun kue ape cocok banget dinikmati saat masih hangat di pagi hari. Ringan-ringan bikin kenyang. Nyarap yuk! Masih di sekitaran Jakarta Timur, kita bergeser sedikit ke kawasan Pulau Gadung, fams. Di sini juga ada spot rekomendasi jajan camilan untuk sarapan. Kalian pasti sudah nggak asing sama kue yang satu ini, kue cubit. Bahan dasar tepung terigu, adonan kue dipanggang menggunakan cetakan khusus dengan bentuk yang beraneka. Jika melihat cara penyajiannya, sepintas terlihat mudah. Pertama, masukkan adonan ke atas loyang yang telah dilumuri minyak goreng. Taburkan coklat sebagai variasi rasa, lalu tutup dan tunggu sekitar 3-5 menit. Saat matang, tampilan terlihat sedikit mengembang. Untuk pilihan lain, kita juga bisa memilih kue jaring laba-laba. Disebut demikian karena bentuknya yang menyerupai sarang laba-laba. Unik bukan? Walau penyajian adonan dan cetakan digunakan sama seperti kue cubit, cara penyajian kue ini membutuhkan teknik khusus, fam. Dimulai dari memasukkan adonan ke dalam botol yang memiliki lubang kecil di bagian ujung.
Tuangkan ke atas loyang sambil membentuk lingkaran demi lingkaran. Tunggu hingga kering dan jadi flames. Di sini seporsi kue jaring laba-laba dijual seharga Rp5.000. Walaupun sama-sama memiliki rasa manis, kue cubit memadukan tekstur yang padat namun lembut. Sementara kue jaring laba-laba buat para penyuka camilan renyah dan garing. Mau pilih yang mana? Tinggal sesuai selera. Apalagi pedagang kedua jenis kue ini sudah bisa ditemui sejak jam 6 pagi. Nyarap yuk!